Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pakar menggunakan metode serpenting faktor dalam identifikasi pengembangan minat dan bakat khusus pada siswa. Pendahuluan, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga mendukung pengembangan potensi diri, kecerdasan, dan keterampilan siswa. Dalam konteks pendidikan, penentuan minat dan bakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi tiap peserta didik. Sistem pakar hadir sebagai solusi modern untuk membantu guru dalam mengidentifikasi serta mengembangkan minat dan bakat khusus siswa secara lebih efisien. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah program komputer yang menggunakan pengetahuan khusus untuk meniru kemampuan seorang pakar manusia dalam menganalisis masalah kompleks dan memberikan solusi atau rekomendasi. Metodologi penelitian. Penelitian sistem pakar yang dilakukan adalah menggunakan metode certainty factor atau SEF. Data kualitatif direpresentasikan sebagai derajat keyakinan degree of belief dalam metode certainty factor. Certainty factor. Metode certainty factor bekerja dengan cara menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Metode certainty factor melakukan penalaran layaknya seorang pakar dalam mendapatkan nilai kepercayaan. Proses penghitungan metode certainty factor dilakukan dengan cara menghitung nilai perkalian antara nilai CF user dan nilai CF pakar, maka akan menghasilkan nilai CF kombinasi. Nilai dari hasil CF kombinasi tertinggi tersebut akan menjadi keputusan akhir dari metode certainty factor. Nilai CF atau RU didapatkan dari interpretasi atau dari pakar yang diubah menjadi nilai CF tertentu sesuai pada tabel 1. Tabel 1. Nomor 1, ukuran uncertainty term. Nilai CF pasti tidak, nilainya 0, hampir pasti tidak, nilainya 0,1, kemungkinan besar tidak, nilainya 0,2, mungkin tidak, nilainya 0,3, tidak tahu, nilainya 0,4, mungkin nilainya 0,5, kemungkinan besar nilainya 0,6, hampir pasti nilainya 0,8, dan pasti nilainya 1. Kerangka penelitian. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini agar tidak melenceng dari pokok pembahasan lebih mudah dipahami. Maka urutan langkah-langkah akan dibuat secara sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman yang jelas dan mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama adalah mendeskripsikan ruang lingkup masalah, menganalisa permasalahan, mempelajari studi literatur, mengumpulkan data, dan selanjutnya menganalisis data menggunakan metode certainty factor. Yang tahap pertama adalah mengumpulkan data, membentuk tabel keputusan, membangun aturan atau rule, membuat pohon pelacakan. Selanjutnya merancang sistem, mengimplementasikan sistem, dan selanjutnya adalah hasil identifikasi. Pembahasan. Pada tahap analisa sistem ini diperlukan pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu guru, bimbingan konseling sebagai pakar, dan jurnal serta buku yang terkait dengan data jenis minat dan bakat khusus dan data ciri-ciri minat dan bakat khusus. Analisis data. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari guru bimbingan konseling sebagai pakar, maka diperoleh 5 jenis data minat dan bakat khusus yang ditampilkan pada tabel 2.
Nomor 1, dengan kode minat dan bakat khusus B nomor 1. Bakat merupakan jenis minat dan bakat khusus, yaitu bakat akademik khusus. B02, bakat kreatif dan produktif. B03, bakat seni. B04, bakat kinestetik dan psikomotorik. B05, bakat sosial. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data, minat dan bakat khusus dari pakar, diperoleh kesimpulan terdapat 16 data ciri-ciri. Yang pertama yang ditunjukkan di tabel 3. Kode C01 mempunyai dorongan ingin tahu besar. C02 mudah memahami irama lagu. C03 suka berada di antara banyak orang. C04 suka membaca buku. C05 suka berpikir positif. C06 suka menganalisa. C07 suka menghitung angka. C08 suka memberikan banyak gagasan dan usulan terhadap suatu masalah. C09 suka menari. C10 cermat dan pengamatan dalam pengamatan. C11 suka berpikir kritis. C12 suka menirukan gerak. C13 suka mencoba hal-hal yang baru. C14 aktif dalam kegiatan fisik. C15 suka belajar atau bekerja dengan baik seorang diri. C16 suka melakukan penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan rule. Rule merupakan teknik representasi pengetahuan, sintaks. Rule if E dan H, evidence atau fakta yang ada, serta hipotesa atau kesimpulan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengolahan data ciri-ciri, dan data jenis minat dan bakat khusus, maka diperoleh 24 rule alternatif minat dan bakat khusus. Rule pertama, if C01, NC04, NC05, NC06, NC07, NC08, NC10, NC11, NC15, NC16, dan B01. If rule nomor 2, if C01, NC04, NC05, NC06, NC07, dan B01 dengan nilai 0, nilai CF 0,70. Rule 3, if C01, NC05, NC06, NC08, NC10, NC11, NC15, dan B01 dengan nilai CF 0,90. Rule nomor 4, if C01, NC04, NC07, NC010, NC11, NC15, NC16, dan B01 dengan nilai CF 0,60. Kemudian rule 5, if C01, NC05, NC08, NC010, NC11, NC16, dan B0. Oh, salah. Dan rule 5, if C01, NC05, NC08, NC10, dan B01 dengan nilai CF 0,5. Dan seterusnya. Ada 24 rule yang tercantum di sini. Tabel ciri minat dan bakat khusus. Berdasarkan rule pada tabel 4, maka dilakukan proses dialog siswa dengan sistem pakar yang dapat dilihat pada tabel 5. Apakah kode ciri C01? Apakah Anda mempunyai
Dorongan ingin tahu besar. Jawabannya ya. CF 0,80, C2, C02. Apakah Anda mudah memahami irama lagu? Jawabannya ya. CF 0, CF 0,60, C03. Apakah Anda suka berada di antara banyak orang? Jawabannya ya. CF 0,80. Kemudian C04. Apakah Anda suka membaca buku? Jawabannya ya. CF 0,60. Apakah Anda suka berpikir positif? Ya, jawabannya CF 0,70. C06. Apakah Anda suka menganalisa? Jawabannya ya. CF 0,80. Apakah Anda suka menghitung? Jawabannya ya. Menghitung angka? Jawabannya ya. CF 0,60. Apakah Anda suka memberikan banyak gagasan dan usulan terhadap suatu masalah? Jawabannya ya. CF 0,60. Apakah Anda suka menari? Jawabannya ya. CF 0,80. C10. Apakah Anda cermat dalam pengamatan? Jawabannya ya. CF 0,50. C11. Apakah Anda suka berpikir kritis? Jawabannya tidak. 12. Apakah Anda suka menirukan gerak? Jawabannya tidak. 13. Apakah Anda suka mencoba hal-hal yang baru? Jawabannya ya. CF 0,80. Apakah Anda aktif dalam kegiatan fisik? Jawabannya ya. CF sama dengan 0,80. Apakah Anda suka belajar atau bekerja dengan baik seorang diri? Jawabannya tidak. C16. Apakah Anda suka melakukan penelitian? Jawabannya tidak. Selanjutnya, keterangan setiap rule dari fakta baru. Keterangan setiap rule dari fakta baru. Rule 1, tidak dieksekusi karena evidence tidak fakta. Rule 2, if C01 CF 0,80 dan C04 CF 0,60 dan C05 CF 0,60 dan C06 CF 0,80 dan C07 CF 0,60 dan B01 CF 0,70. Berikut rumusnya. Min buka kurung 0,80 titik koma 0,60 titik koma 0,60 titik koma 0,80 titik koma 0,60 dikali 0,70 hasilnya 0,42. Rule 3, tidak dieksekusi karena evidence tidak fakta. Rule 4, tidak dieksekusi karena evidence tidak fakta, dan seterusnya. Terdapat 24 rule. Keterangan setiap rule dari fakta baru. Fakta baru. B05, hipotesis CF sama dengan 0,36. B05, hipotesis CF B 0,40. Fakta barunya adalah B01, hipotesis 0,42 dan 0,25 minimal. B02, hipotesis 0,48, B03, hipotesis 0,42, B04, hipotesis 0,42, B05, hipotesis 0,36, B05, hipotesis 0,40. Gabungan CF dari rule. Karena R2 dan R5 hipotesisnya sama, yaitu B01, maka CF digabungkan. CF sama dengan CF1 tambah CF2
dikali buka kurung minus 1, 1 dikurang CF1, 0,42 ditambah 2, 0,25 dikali 1 dikurang dikali buka kurung 1 dikurang 0,42 sama dengan 0,56. Karena R2 dan R23 hipotesisnya sama, yaitu B05, maka CF digabungkan, CF sama dengan CF1 kali CF2 buka kurung 1 dikurang CF1. Hasilnya adalah 0,36 dikurang 0,40 dikali 1 dikurang 0,36 sama dengan 0,60. Fakta baru. B01 hipotesis CF sama dengan 0,56 dikali 100 sama dengan 58%. Harusnya 56%. B05 hipotesis CF 0,61 dikali 100 sama dengan 61%. Kesimpulan, minat dan bakat khusus yang dipilih oleh siswa adalah bakat sosial dengan tingkat kepastian 0,61 atau 61%. Hasilnya, guna menghitung probabilitas hingga mendapatkan tingkat akurasi sistem pakar dalam identifikasi pengembangan minat dan bakat khusus pada siswa menggunakan metode sertati faktor, maka dilakukan dengan rumus penghitungan menggunakan rumus probabilitas sebagai berikut. Rumus probabilitas P dalam kurung E sama dengan X per N dikali 100. Dihitung probabilitas oleh hasil sebagai berikut. Akurat dalam kurung akurat sama dengan X per N dikali 100, 45 dikali 100 sama dengan 4 per 5 dikali 100 sama dengan 80%. Tidak akurat dikali 100 sama dengan dikali 100. 1 per 5 dikali 100 sama dengan 20%. Setelah dilakukan pengujian penghitungan tingkat akurasi sistem, maka didapatkan tingkat akurasi yang baik dari hasil penghitungan sistem dengan keputusan pakar sebesar 80% dari 5 data pengujian. Selanjutnya adalah implementasi sistem. Yang pertama adalah menu utama. Gambar 03 menampilkan menu utama siswa. Menu merupakan form tempat siswa untuk dapat masuk ke dalam sistem dan melakukan proses konseling. Dalam form menu utama, siswa untuk pilihan submenu lain yaitu menu informasi, registrasi, dan login. Selanjutnya, form registrasi siswa. Gambar 4 menampilkan tampilan sistem registrasi yang ada dalam sistem, di mana siswa dapat melakukan registrasi agar dapat melakukan proses konseling pada sistem dan dapat menjadi member. Halaman login selanjutnya. Gambar 5 menampilkan tampilan login yang ada di dalam sistem, di mana siswa dapat melakukan login agar dapat melakukan proses konseling pada sistem dan dapat menjadi member. Selanjutnya adalah form konseling. Gambar 6 menampilkan tampilan form konseling member dalam sistem, di mana sistem dapat menjawab daftar pertanyaan yang ada pada sistem, di mana siswa dapat menjawab daftar pertanyaan-pertanyaan yang ada pada sistem untuk mengetahui hasil konseling minat dan bakat khusus yang dialami oleh member pada sistem pakar. Menu admin. Gambar 7 menampilkan tampilan menu utama admin
yang merupakan form tempat admin untuk masuk ke dalam sistem, untuk dapat masuk ke dalam sistem dan melakukan kelola data. Berikut dalam form menu utama admin. Untuk pilihan sub menu lain, yaitu menu kelola data, ciri-ciri, data minat dan bakat khusus, data siswa, dan riwayat hasil konseling member. Kesimpulan, sistem pakar untuk bimbingan konseling ini memberikan manfaat bagi guru dan siswa dengan mengatasi keterbatasan waktu di sekolah. Siswa dapat melakukan konseling mandiri untuk mengetahui minat dan bakat khusus mereka. Sistem ini memiliki tingkat akurasi yang baik, yaitu 80% dari 5 data pengujian, sehingga dapat menjadi alternatif efektif dalam mengidentifikasi dan mengembangkan minat dan bakat khusus siswa. Berikut adalah referensi jurnalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.